Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 124140145. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas sistem operasi terkait proses data menggunakan algoritma yang sudah ditentukan. Pada kesempatan kali ini sesuai TOR yang sudah diberikan, dalam TOR tersebut kita ketentuannya itu disuruh datanya menggunakan dari angka 5 digit NIM terakhir kita. Nah, untuk 5 digit NIM terakhir kita ini saya ini ada 40145. Nah, kemudian kita masukkan untuk mencari brush time-nya menggunakan rumus. Nah, menggunakan rumus nih, digit pertama berapa? 4. Nah, dalam rumus tersebut dia akan terus bertambah sampai 3. Nah, setelah 3 dia akan mengulang lagi menjadi 1. Nah, seterusnya. Jadi untuk hasilnya 4. Rumusnya untuk mencari P1-nya 4 ditambah 1. Jadi 5 untuk brush time yang pertama. Kemudian untuk digit kedua kan 0. Terus ditambah rumusnya itu ditambah 2. Jadi 2. Brush time untuk P2-nya. Kemudian untuk P3-nya digit pertama dari NIM, digit ketiga dari NIM saya berapa? 1 ditambah di rumusnya itu 3 ditambah 3 menjadi 4 untuk brush time P3-nya. Kemudian di digit keempat kita ngulang dari awal ditambah 1. Jadi 4 ditambah 1 untuk mencari P4-nya. Jadi brush time dari P4 itu hasilnya 5. Nah, digit terakhir ini ditambahkan dengan rumusnya itu tambah 2 untuk mencari P5-nya. Nah, hasil dari P5-nya itu untuk brush time-nya itu ada 7. Jadi ini hasil dari untuk brush time-nya. Kemudian untuk arrival time-nya udah ditentukan di TOR tersebut. Jadi kita tidak perlu untuk mencari lagi. Nah, untuk arrival time-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 6. Nah, setelah tabel proses ini sudah kita buat, kemudian kita kerjakan soal tersebut menggunakan algoritma yang sudah ditentukan. Ada FCFS, ada SJF, ada XCCF, sama round robin. Kita pertama gunain FCFS dulu. Nah, untuk FCFS ini algoritmanya dia secara berurutan. Jadi pertama untuk arrival pertamanya kita buat gancetnya dulu. Gancet pertama 0. Nah, di 0 ini ada apa? Arrival time 0 apa? P1, dan P1 ini brush time-nya ada angka berapa? Ada angka 5. Berarti 0 ke 5 itu P1. Kemudian lanjut di kurun waktu arrival time 5 ini ada yang menunggu ada berapa saja? Ada 4, ada P2, ada P3 sampai P4. Nah, karena berurutan, yaudah kita kerjakan dulu P2-nya. Nah, P2 brush time-nya berapa? 2. 5 tambah 2 berapa? Jadi 7 P2-nya. Kemudian lanjut ke P3. Nah, kemudian arrival time-nya sekarang kan udah sampai 7 nih. Nah, di 7 ini ada tambahan lagi, masuk lagi P5. Jadi ada antrian lagi P3, P4 sama P5. Tapi tetap sesuai dengan peraturan FCFS, dia mengerjakannya secara berurutan. Kita kerjakan lagi. Setelah P2 berapa? P3 ini berapa brush time-nya? 4. 7 tambah 4 hasilnya berapa? Hasilnya 11. Kemudian P4-nya ditambah 11 ditambah brush time dari P4 5, jadi hasilnya 16. Kemudian selanjutnya juga yang P5, P yang terakhir, ditambah pula 16 ditambah brush time dari P5-nya ini 7, hasilnya jadi 23. Nah, selanjutnya kita akan udah ketemu nih. Kita selanjutnya akan menentukan dari turn on rata-rata turn on time-nya dan juga response time-nya dari FCFS ini. Nah, untuk menentukan turn on time-nya kita gunakan nilai maksimal dari P1 ini berapa? Brush time-nya 5.
5 dikurang 0. Nah, dikurangnya ini dikurang dengan arrival time-nya. Arrival time-nya berapa? 1. Dikurang 1. Arrival time-nya 0 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian P2-nya kan 7 dikurang arrival dari P2 berapa? 1 sama dengan 6. Kemudian P3 ini arrival time-nya ada 2. Nah, untuk hasilnya dari gensetnya ini berapa? 11 dikurang, jadi 11 dikurang 2 hasilnya 9. Kemudian P4 hasilnya 16, kemudian dikurang dari arrival time yang ada di P4 tuh arrival time-nya ada 3, dikurangin jadi 16 kurang 3 jadi 13. Kemudian yang terakhir di P5 ini hasilnya kan 23. Kemudian arrival time dari P5 itu ada 6, dikurangin 23 kurang 6 jadi 17. Kemudian kita tambahin hasil dari P1 sampai P5 ini. Hasilnya totalnya ada 5 tambah 6 11, 11 tambah 9 jadi 20, 20 tambah 13 jadi 33, 33 tambah 17 jadi 50. Total ada 50. Nah, 50 ini karena P1 sampai P5 ada 5 dibagi 5. Hasilnya berapa? 50 bagi 5. 10. Jadi rata-rata TA-nya turnaround average-nya itu ada di 10. Nah, lanjut kita mengerjakan response time-nya. Untuk response time-nya kita menggunakan rumus start time dikurang dengan arrival time-nya. Untuk P1 start time-nya ada di 0. Dikurang arrival time dari 0. Dari P1 ada 0. Bulan 0. Kemudian P2 start time-nya ada di angka 5. Untuk arrival time-nya dari angka 1 dikurangin sama dengan 4. P3 start time-nya ada di angka 7, kemudian untuk arrival time-nya ada di angka 2 dikurangin sama dengan 5. Kemudian P4 start time-nya ada di angka 11. Dan arrival time dari P4 ada di 3, dikurang sama dengan 11 kurang 3 sama dengan 8. Untuk P5-nya, start time-nya itu ada di angka 16. Dikurang untuk arrival time dari P5 sendiri itu ada di angka 6. Dikurang jadi 10. Dan ditambah 0 tambah 4 sama dengan 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 10. Totalnya ada 27. 27 dibagi 5. Oke, rata-ratanya. 27 bagi 5. Hasilnya 5,4. Jadi untuk FCFS ini turnaround time-nya ada di rata-rata 10 dan response time-nya ada di angka 5,4. Kemudian kita selanjutnya akan menggunakan rumus algoritma SJF. Kita hapus terlebih dahulu. SJF. Dan setnya kita mulai dari 0. Nah, untuk di SJF ini dia mengurutkan dari burst time yang paling kecil. Tapi kita mulai dulu dari arrival time 0 dulu. Nah, di arrival time 0 ini cuma ada P1. Jadi kita masukin P1. Sini 5. Nah, di arrival time 5 ada antrian berapa aja?
P2, P3 sama P4. Nah, dari P2 sampai 4 ini brustem yang paling kecil ada di P2. Maka dari itu kita kerjakan P2 dulu. 5 tambah 2 dengan 7. Ini P2 nih. Nah, selanjutnya ada 7 nih ripple time-nya. Masuk lagi P5. P3, P4 sama P5 brustem yang paling kecil ada di angka berapa? Ada di P3. Jadi lanjut ke P3. P3 brustemnya 4. 7 tambah 4 sama dengan 11. Lanjut. Sisa 2 nih. Ada P4 sama P5. Brustem yang paling kecil yang mana? Yaitu ada di P4. Yaitu dengan brustem 5. Jadi tambahin 11. Terakhir P5. Hasilnya sama FCFS. Karena memang kebetulan ininya tidak terlalu beda. Nah, selanjutnya kita akan mencari turnaround time dari SJF ini. Nah, seperti awal kita kurangi rumusnya, kita kurangi dari complement time dikurang dengan arrival time. Complement time dari P1 yaitu 5 dikurangin dengan arrival time-nya. Arrival time-nya berapa? 0. Dengan 5. Selanjutnya sampai dengan P5. Sudah, kita tambahin. Hasilnya berapa? 50. 50 dibagi 5. Hasilnya 10. Jadi turnaround dari SJF ini ada di rata-rata 10. Kemudian kita akan cari response time-nya. Response time-nya sama seperti tadi. Kita akan cari start time-nya. Start time-nya dari P1 itu 0. Dikurang arrival time 0 dengan 0. Selanjutnya sampai dengan P5. Kita gunakan rumus tersebut. Tambahin hasilnya 27. 27 bagi 5 itu 5,4. Jadi response time-nya ada di rata-rata 5,4. Dan kita lanjut ke algoritma selanjutnya. Algoritma selanjutnya yaitu STCF. Nah, untuk STCF ini hampir sama dengan SDF, namun dia lebih kecil, namun dia memasukkan yang P1 dulu. Nah, STCF kita buat gensetnya. Nah, di STCF ini kita dari 0 ya, mulai 0. Kemudian P1-nya itu kita masukin 1 dulu di burst time-nya. Nah, P1 nih. Sisa P1 ada berapa? Ada 4. Kita simpen dulu 4 ini. Kemudian kita bandingkan sama P2. Burst time-nya. Sisa dari P1-nya kita bandingkan sama P2. P2 burst time-nya ada berapa? Ada 2.
Lebih besar mana P1 sama P2? Besar P1. Jadi kita kerjakan yang lebih kecil dulu. Berapa P2? Jadi tambahin, lanjut P3. Jadi P2 kita kerjain, hasilnya 3. P2 selesai. Kita lanjut ke P3. Kita bandingin lagi. P1 ini kan sisanya ada 4. P3 ini brush time-nya ada 4. Kita bandingkan. Oh, sama nih angkanya. Dalam algoritma ini yang masuk duluan. Karena angkanya sama, kita masukin P1 lagi karena dia yang duluan. Antrinya duluan. Jadi kita masukin 7. Jadi ini P1. Baru kita masukin P3. Nah, selanjutnya P4. Yang mantri ada P4 sama P5. Brush time yang paling kecil yang mana? Ada di P5. Ya kita bandingin lagi. Berarti ada di brush time disclaimer yang ada yang kecil itu ada di 4, di P4 yaitu 5. Jadi kita masukkan dulu P4-nya. Kemudian yang terakhir yaitu P5, brush time-nya ada 7 tambah P5. Nah, di STCF kita sekarang cari turnaround-nya. Turnaround dari STCF sendiri itu kita gunakan rumus pertama complement time, kemudian dikurang dengan ripple time, sama seperti sebelumnya. Nah, untuk complement time di P1 itu ada angka 7, kemudian dikurang 0 sama dengan 7. Di P2 itu complement time-nya 3, ripple time-nya 1 dikurang 1 jadi 2. Di P3 complement time-nya 11 dikurang 2 sama dengan 9, dan di P4 complement time-nya ada 16 dikurang 3 sama dengan 13. Dan di P5 complement time-nya ada 23 dikurang ripple time-nya ada 6 sama dengan 17. Setelah itu kita tambahkan nih dari semuanya. Total ada 7 tambah 2 9, 9 tambah 9 18, 18 tambah 13 tambah 17 jadi 48. 48 nih dibagi dengan 5. 8 bagi 5. 5 jadi total rata-rata turnaround time-nya ada di 9,6. Kemudian kita akan cari response time. Response time itu kita akan gunakan rumus start time dikurang dengan arrival time. Untuk start time P1 itu ada di angka 0 dan arrival time-nya ada di 0, hasilnya jadi 0. P2 start time-nya ada di angka 1 dan arrival time-nya ada di angka 1 dikurang dari 0. Kemudian P3 start time-nya ada di angka 11. Kemudian arrival time-nya ada di angka 2. Jadi dan P4 start time-nya ada di angka 16 dan arrival time-nya ada di angka 13. Dan P5 start time-nya ada maaf. Untuk P3 itu start time-nya ada di angka 7 kurang 2 5. P4 baru di angka 11 dengan 8 dan P5 itu ada di 16.
10 tambah 8, 18. 18 tambah 5. 23. 23 dibagi 5. Jadi turnaround time-nya ada di rata-rata 4,6. 23 bagi 5, 4,6. Nah, kita selanjutnya akan mengerjakan algoritma round robin. Memakai round robin. Nah, di round robin ini ada kuantumnya. Kuantumnya 3 Q sama dengan 3. Jadi pada genset ini mulai kita P1 kita masukin dengan batas kuantumnya 3, berarti sampai 3 doang kita masukin. Sisa berapa P1-nya? P1 sisa 2. Nah, lanjut dulu ke P2. P2 ada berapa? Terus temnya ada 2. Nah, kuantumnya ada 3, berarti kita masukin semua. Jadi total 5 sekarang P2. Kemudian di P3 itu kuantumnya ada di brustemnya ada di 4 dan batas kuantumnya ada di 5. Ada di batas kuantumnya ada di 3. Jadi kita masukin 3 dulu. Jadi sini 8, sini P3. P3 sisa 1 kan. Nah. Karena di kuantum tadi di P1 awal itu kita masukin 3, jadi aripelnya temnya ada 3. Jadi yang menunggu dari P1 itu P2, P3, P4. Nah, setelah P4 ini baru bisa masuk lagi kembali nanti P1. Kemudian kita lanjut di P4. P4 ini kan 5. Kita masukin 2 dulu. 3 dulu. P4. 3, 11. Baru kita kembali ke P1 lagi. Kita masukin lagi P1-nya. P1 tadi itu brustemnya sisa berapa? Sisa 2. Kita masukin semuanya. Jadi 13. P1. Kemudian baru masukin P5. P5 ini brustemnya ada berapa? Ada 7. Kita masukin 3 dulu. P5. Dan baru P3. P3 ini sisa 1. Ini 17. Ini P3. Kemudian kita ke P4 lagi. P4 ini sisa 2. Kita masukin 19. P4. Kemudian P5 kan tadi sisa. Ada sisa berapa? Sisa 4. Kita masukin dulu P5 yang 3. P5. 3 jadi 19 tambah 22. Nah, 22. Nah, udah sampai 22. Kita tambah lagi P5. 23 baru masukin lagi P5. Ini untuk hasil dari round robin. Nah, kita sekarang akan menghitung round time-nya dari algoritma round robin ini. Seperti rumus untuk mencari round time, P1-nya complement time dikurang dengan arithmetic time. Complement time dari P1 itu ada di angka 0,5
Ada di angka 11. Dulu. 3. Ada di angka 13. Oh, 13. P2 complement time-nya ada di angka 5. P3 complement time-nya ada di angka 16. Angka 17. P4 complement time-nya ada di angka 19. Dan P5 complement time-nya ada di angka 23. 23 kurang 6. 16. 13 tambah 4 17. 17 tambah 15 32. 32 tambah 16 8. 48. 48 tambah 16 58. 58 tambah 6 berarti 64. 64 dibagi 5 12,8. Jadi rata-rata turnaround time-nya ada di 12,8. Dan kita akan mencari response time. Response time itu rumusnya start time dikurang dengan arrival time. Start time dari ini 0 kurang 0 sama dengan 0. P2 start time-nya di angka 3 dikurang 1 sama dengan 2. P3 start time-nya ada di angka 5 dikurang arrival time-nya 2 sama dengan 3. P4 start time-nya ada di angka 8 dikurang 3 sama dengan 5. Dan P5 start time-nya ada di angka 4 di angka 13. Terus arrival time-nya ada di angka 6 dikurang 5, 10, 17. 17 bagi 5 jadi response time-nya ada di 3,4. Nah, untuk kesimpulan pada pengerjaan tugas kali ini itu untuk ketepatan yang lebih untuk kita untuk mencari optimal untuk efisiensi dari proses ini, kita lebih baik menggunakan algoritma STCF. Karena kenapa? Pada STCF dia itu turnaround time-nya relatif lebih kecil dibandingkan 3 algoritma yang lain. Kemudian ketika kita untuk mencari response time-nya yang lebih kecil, lebih baik kita menggunakan round robin. Ini lebih baik. Namun round robin ini seringkali turnaround time-nya lebih besar daripada yang lain. Mungkin sekian penjelasan materi terkait tugas sistem operasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila dalam pengerjaan soal ini, saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan selama pengerjaan soal tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.